warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Apa kabar anak-anak hebat di rumah? Tentunya, alhamdulillah, luar biasa, selalu semangat. Berjumpa kembali ya bersama Bunita. Kali ini kita akan belajar IPS bab 1, lingkungan alam dan lingkungan buatan. Anak-anak hebat yang berada di rumah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lingkungan alam. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada materi ini adalah KD 3.3, yaitu menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial dan budaya di lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menjelaskan pengertian lingkungan dan menceritakan lingkungan alam di sekitar rumah dan sekolah. Apakah kalian pernah mendengar kata lingkungan? Sering ya? Lalu, apa itu lingkungan ya? Lingkungan adalah ruang yang kita tempati beserta semua yang ada di dalamnya. Lingkungan terdiri atas makhluk hidup dan benda tak hidup. Contoh makhluk hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Contoh benda tak hidup yaitu batu, air, dan tanah. Lingkungan dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan alam dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan alam daratan dan lingkungan alam perairan. Lingkungan alam daratan contohnya gunung dan pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Lingkungan alam perairan contohnya sungai, danau, dan laut. Lingkungan buatan contohnya persawahan dan perkebunan, permukiman, bendungan dan waduk, jalan dan jembatan, taman kota, pelabuhan, dan bandar udara. Anak hebat, selanjutnya ayo kita cari tahu apa itu lingkungan alam dan contoh-contohnya. Lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami. Lingkungan alam tidak dibuat oleh manusia. Lingkungan alam dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan alam daratan dan lingkungan alam perairan. Lingkungan alam daratan. Lingkungan alam daratan adalah lingkungan alam yang berada di daratan. Contohnya gunung, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu contoh lingkungan alam daratan. Yang pertama adalah gunung dan pegunungan. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi. Tinggi gunung lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Gunung digolongkan menjadi dua jenis, yaitu gunung aktif dan gunung tidak aktif. Contoh gunung aktif di Indonesia yaitu Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Contoh gunung tidak aktif di Indonesia yaitu Gunung Pangrango di Jawa Barat. Kumpulan dari beberapa gunung disebut gunungan. Contohnya pegunungan Bukit Barisan di Pulau Sumatera. Anak hebat yang berada di rumah, gunung memiliki banyak manfaat loh. Manfaat gunung bagi lingkungan di sekitarnya yaitu tempat penyimpanan air, sarana rekreasi alam, dan material hasil letusannya dapat menyuburkan tanah. Contoh lingkungan alam daratan
selanjutnya yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daratan yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Contohnya, dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Alas di Aceh, dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk perkebunan, peternakan, dan tempat rekreasi. Contoh hasil perkebunan di dataran tinggi yaitu teh, cengkeh, kopi, dan kina. Peternakan yang biasanya ada di dataran tinggi yaitu peternakan sapi penghasil susu. Dan ada dataran rendah. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai dengan 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah biasanya dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, misalnya pertanian, peternakan, dan perkebunan. Dataran rendah juga dimanfaatkan untuk permukiman atau perumahan dan industri. Di Indonesia, kota-kota besar biasanya terletak di dataran rendah. Oleh sebab itu, lebih banyak penduduk yang tinggal di dataran rendah dibanding di lingkungan alam daratan lainnya. Contoh kota-kota besar di Indonesia yang berada di dataran rendah yaitu Jakarta, Medan, Makassar, dan Pontianak. Yang keempat, ada pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan dengan laut. Pantai biasanya dimanfaatkan untuk budidaya ikan dan rumput laut, pelabuhan, serta tempat wisata. Pantai di Indonesia yang terkenal sebagai tempat wisata yaitu Pantai Kuta di Bali, Pantai Anyer di Banten, dan Pantai Pangandaran di Jawa Barat. Nah, anak-anak hebat, masih ingat ya? Lingkungan alam dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan alam daratan dan lingkungan alam perairan. Tadi kita sudah membahas tentang lingkungan alam daratan. Sekarang kita akan membahas tentang lingkungan alam perairan. Lingkungan alam perairan adalah lingkungan alam yang sebagian besar berupa air. Lingkungan alam perairan terdiri atas sungai, danau, dan laut. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu lingkungan alam perairan. Yang pertama adalah sungai. Sungai adalah aliran air berukuran besar dan panjang yang menuju ke laut. Sungai mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Sungai dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah, sarana olahraga, transportasi, dan perdagangan atau pasar apung. Lingkungan alam perairan selanjutnya adalah danau. Danau adalah genangan air yang luas dan dikelilingi oleh daratan. Danau digolongkan menjadi dua, yaitu danau alami dan danau buatan. Danau alami terjadi karena proses alam, sedangkan danau buatan terjadi karena dibuat oleh manusia. Di Indonesia terdapat banyak danau. Contoh danau yang ada di Indonesia yaitu Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Kakaban di Kalimantan Timur, dan Danau Tauti di Sulawesi Selatan. Danau memiliki banyak manfaat, yaitu sebagai sarana rekreasi dan pembudidayaan ikan berupa pertambakan. Lingkungan alam perairan yang ketiga adalah laut. Laut adalah kumpulan air asin yang menggenang dan membagi daratan atas benua dan pulau. Kedalaman laut dapat mencapai 1000 meter atau lebih. Air laut mengandung garam sehingga terasa asin. Laut memiliki berbagai manfaat. Contohnya, sebagai tempat tinggal hewan dan tumbuhan laut. Selain itu, laut juga bermanfaat bagi kehidupan manusia. Berbagai manfaat laut bagi kehidupan manusia, misalnya sebagai penghasil sumber makanan bagi manusia. Selain itu, laut sebagai penghasil garam, sebagai sarana transportasi air, bahkan
Selancar merupakan olahraga yang memanfaatkan gelombang laut. Demikianlah anak-anak hebat, pembelajaran kita kali ini tentang lingkungan alam. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Terima kasih.